Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lessons of social science. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. But before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about aspek geografis masa Hindu-Buddha. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Aspek geografis masa Hindu-Buddha di Indonesia. Anak-anak semua pasti paham ya, bahwa letak geografis Indonesia berada pada posisi yang sangat strategis, yaitu pada jalur perdagangan dan lalu lintas pelayaran dunia. Hal ini tentunya menyebabkan pengaruh budaya asing mudah masuk ke Indonesia. Salah satunya yaitu masuknya budaya dan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Anak-anak ada yang tahu ada berapa teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia? Good, betul sekali. Ada 4 teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan yang terakhir teori arus balik. Kita akan membahasnya satu persatu. Teori yang pertama yaitu teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Krom. Teori ini menyatakan bahwa budaya dan agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pedagang dari India yang berasal dari kasta Waisya. Para pedagang dari India ini kemudian bermukim di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Dengan demikian mereka menyalurkan atau menyebarkan agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Akan tetapi teori Waisya ini diragukan kebenarannya. Karena jika benar para pedagang India dari kasta Waisya yang membawa agama dan budaya Hindu-Buddha, harusnya pusat penyebaran agama Hindu-Buddha ini berada di daerah perdagangan atau di pusat-pusat perdagangan, bukan di daerah pedalaman, seperti yang terjadi di Indonesia. Itu ya, teori yang pertama yaitu teori Waisya. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori Ksatria ini mengemukakan bahwa India sebagai negara kerajaan ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Nusantara, yaitu dengan melakukan penyebaran agama dan budaya Hindu ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara. Akan tetapi teori ini juga diragukan kebenarannya dikarenakan tidak terdapat atau tidak ditemukan prasasti ataupun peninggalan yang menunjukkan kebenaran dari teori ini. Itu ya, teori yang kedua yaitu teori Ksatria. Dengan kata lain, pada teori Ksatria ini, agama dan budaya Hindu-Buddha dibawa dari India oleh para ksatria yang ada di sana dibawa ke Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Leer. Pada teori ini dikemukakan bahwa para kepala suku yang ada di Indonesia ini tertarik untuk belajar agama Hindu, sehingga para kepala suku ini mengundang para Brahmana ataupun pendeta yang berasal dari India untuk datang ke Indonesia mengajarkan agama dan budaya tentang Hindu. Akan tetapi teori ini diragukan juga kebenarannya. Hal ini mengingat bahwa para pendeta atau para kaum Brahmana itu pantang untuk menyeberangi lautan. Teori yang keempat atau yang terakhir yaitu teori arus balik. Selain 3 teori sebelumnya yaitu teori Waisya, teori Ksatria, dan teori Brahmana, para ahli juga mengemukakan bahwa masyarakat Indonesia juga turut berperan aktif dalam penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Pada teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia melakukan perdagangan ke wilayah India, kemudian mereka berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan para Brahmana yang ada di sana, kemudian mereka mempelajari agama dan budaya Hindu-Buddha, sehingga ketika kembali ke Indonesia, mereka sudah membawa pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia.
Baik, itu tadi ya 4 teori masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan yang terakhir teori arus balik. Oke kelas, we will stop here. We will continue next week. Do you have any question before we end this class for today? Apa anak-anak ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini? Jika anak-anak masih ada yang ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda Esti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang teladan itu hebat. See you.